Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai AMDAL dalam pembangunan. Apa itu AMDAL? Ya, kepanjangan AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, pengertiannya, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Nah, ini diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha itu. Jadi, apakah usaha itu diperbolehkan atau tidak? Dilihat dari dampak yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Nah, apa aja sih komponen AMDAL? Ada PIL, penyajian informasi lingkungan. PIL berisi informasi kondisi lingkungan sebelum kegiatan dilakukan. KA, kerangka acuan, nah ini harus disepakati bersama oleh pihak terkait. RKL, rencana pengelolaan lingkungan, ini berisi teknik pengelolaan lingkungan kepada kegiatan ya. Lalu ada RPL, rencana pemantauan lingkungan. Nah, ini dilakukan untuk melihat dampak dari setiap aspek kegiatan. Kemudian ada PEL, penyajian evaluasi lingkungan. Nah, ini berisi hasil evaluasi terhadap kegiatan. Lalu ada SEL, studi evaluasi lingkungan. Nah, ini tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, AMDAL itu berupa dokumen-dokumen penting. Ada 4 dokumen yang harus disusun di AMDAL. Yang pertama ada KA AMDAL, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan. Nah, KA AMDAL ini berisi kedalaman kajian AMDAL dan penentuan metodologi. Nah, isinya ada izin tata ruang, peta, izin lokasi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan. Nah, ini berisi tentang analisis secara rinci dan cermat terkait dampak lingkungan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan. RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Nah, ini di upayanya dirumuskan berdasarkan kajian AMDAL. Sedangkan RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan, merupakan dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk mengevaluasi si RKL ini gitu ya. Mengevaluasi pengelolaan yang sudah dilakukan. Apakah dampaknya masih negatif gitu. Jadi dokumen 3 dan 4 ya, RKL dan RPL ini bersifat dinamis. Selanjutnya, jenis-jenis AMDAL. Jenis-jenis AMDAL dibagi menjadi 4. Yang pertama, AMDAL proyek tunggal. Nah, AMDAL proyek tunggal ini, AMDAL yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan. Contoh, proyek rumah sakit, lapangan golf, tol, misalnya proyek mall gitu. AMDAL kawasan. Nah, AMDAL ini diusulkan dari berbagai jenis kegiatan, tapi masih dalam satu kawasan. Contoh kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan gitu. Lalu ada AMDAL terpadu multisektor. Nah, AMDAL yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan namun masih terkait. Jadi, nggak harus dalam satu kawasan utama gitu ya. Contohnya ada kawasan permukiman terpadu. Ini lebih terpadu, memadukan beberapa kawasan. Terakhir ada AMDAL regional. Nah, ini AMDAL yang diusulkan untuk berbagai jenis kegiatan, instansi dalam satu kawasan terkait dan berada pada wilayah administratif yang sama. Jadi masih dalam satu kota atau dalam satu kabupaten gitu ya. Contoh proyek pengelolaan bukit di suatu wilayah atau mangrove misalnya. Gitu. Lanjut, tujuan AMDAL. Nah, sebenarnya AMDAL itu dibuat untuk apa sih? Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Nah, kalian tahu nggak sih yang paling kemarin tuh ada Omnibus Law. Nah, salah satu isi undang-undangnya itu menghapuskan AMDAL. Wah, kalau misalnya AMDAL-nya dihapuskan, tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ini bagaimana gitu. Nah, coba kalian cari tahu ya. Gimana si AMDAL itu di
omnibus ya. Halo. Next. Nah, jenis usaha atau kegiatan apa aja sih yang wajib AMDAL? Nah, ini ada beberapa jenis usahanya ya. Ada pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Jika kalian mau bangun industri misalnya, diharuskan mengubah bentuk lahan yang tadinya gunung jadi dataran. Nah, ini harus ada AMDAL-nya. Lalu ada eksploitasi SDA, baik yang terbaru maupun tidak. Pertambangan misalnya ya, nggak boleh tuh kalau nggak ada AMDAL. Lalu ada proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. Terus proses-proses yang hasilnya nanti akan mempengaruhi lingkungan alam, buatan sosial budaya. Lalu yang mempengaruhi konservasi SDA. Jadi misalnya mau buat usaha tapi dekat dengan cagar alam. Nah, apakah nanti si cagar alamnya terdampak atau tidak gitu. Jadi harus ada AMDAL-nya. Lalu ada introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasa teknik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, penerapan teknologi yang diperkirakan punya potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, dan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Pada intinya sih kegiatan-kegiatan yang sangat mempengaruhi lingkungan, kelestarian lingkungan. Selanjutnya fungsi AMDAL. Ini fungsinya untuk apa? Untuk bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan, memberi masukan untuk penyusunan rencana usaha, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelola, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Jadi jangan sampai si masyarakat itu nggak tahu kalau di daerah itu akan didirikan suatu usaha yang nantinya berdampak gitu bagi mereka. Lalu awal dari rekomendasi tentang izin usaha sebagai scientific dokumen dan legal dokumen dan izin kelayakan lingkungan. Jadi next kalau kalian udah jadi pengusaha, jangan sampai dilupakan nih si AMDAL ya. Harus dibuat. Selanjutnya manfaat. Nah, ini Ibu bagi menjadi 3 ya. Bagi pemerintah, ini khusus bagi pemerintah mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, lalu perwujudan tanggung jawab pemerintah. Bagi pemrakarsa atau yang mendirikan usaha, menjamin keberlangsungan usaha biar tidak diganggu gitu ya sama orang lain, bukti ketaatan hukum, dan menjadi referensi dalam peminjaman kredit. Bagi masyarakat, mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.